Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 11. Pada pertemuan kali ini kita isi jam tambahan fisika dengan mengerjakan beberapa buah soal yang berhubungan dengan materi yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu tekanan hidrostatis. Juga ada beberapa materi tambahan berupa hukum Pascal dan hukum Archimedes. Perhatikan penjelasan berikut ini. Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan pada zat cair yang diam pada suatu kedalaman tertentu, atau tekanan yang diakibatkan oleh berat zat cair tersebut, ya, yang disebabkan oleh gaya berat fluida atau berat zat cair. Ini sama ya bahasanya. Gaya berat atau berat zat cair atau berat fluida. Jadi seandainya ada di titik Q, sebuah titik di sini, titik Q, jika ingin mengukur tekanan hidrostatis, maka yang diperlukan adalah menghitung berapa massa jenis fluida ini dikali percepatan gravitasi dan dikalikan dengan kedalaman yang diukur dari permukaan air sampai ke titik Q. Jika diminta sampai ke dasar, berarti yang kita ambil adalah H besar ini, ya. Seandainya ini adalah H besar, ya, jarak dari permukaan ke dasar, berarti untuk mengukur tekanan yang ada pada dasar, berarti Rho dikali G dikali H besar. Kemudian jika diperhitungkan tekanan udara luar, ini tekanan udara luar, maka untuk tekanan total yaitu P sama nilainya dengan P0 ditambah PH. P0 ini adalah tekanan udara luar yang nilainya 1 atm, atau biasa dibuat 10 pangkat 5 PA atau Pascal. Kemudian bejana berhubungan, atau ini bisa disebut pipa U. Semua titik yang terletak pada bidang datar dalam suatu jenis zat cair memiliki tekanan yang sama. Maka titik ini, ya, jika diukur PA akan sama dengan PB. Ini adalah dua zat cair yang berbeda. Yang awalnya zat cair A, kemudian ditambahkan zat cair B, maka di sini akan tertolak zat cair A ke atas, dan di sebelah kanan ini akan diisi oleh zat cair B. Jika diambil bidang setimbang ini, ya, maka akan terpisah. Di atas ini adalah zat cair B, yang terpisah ini adalah besar ketinggian zat cair A yang naik ke atas. Ini juga sudah dijelaskan sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan ke hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Artinya apa? Jika bidang ini ditekan, maka dia akan diteruskan ke segala arah. Arahnya bisa ke sini, ke segala arah, ya. Segala arah hingga luas bidang penembakan ini akan naik. Seandainya di sini ada mobil, maka mobil ini akan naik setelah diberikan gaya tekan dari F1. Maka tekanan yang di sini pada bidang datar ini itu nilainya sama, P1 sama dengan P2, mana P ini adalah perbandingan antara gaya tekan per luas permukaan atau luas penampang. Selanjutnya hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi, suatu benda yang tercelup, ini lihat, tercelup, ya, tercelup ke dalam fluida ini bisa minyak, air, dan lain-lain, akan mendapatkan gaya angkat. Ini dia gaya angkat, atau yang biasa disebut FA, ya, atau gaya apung, atau dalam bahasa Inggris buoyant force, gaya apung. Akan mendapatkan gaya angkat yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan, Ini gaya apung besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Sekarang kita lihat beberapa soal berikut ini. Pada tanah berlumpur yang gembur, kaki ayam terperosok lebih dalam dibanding kaki bebek, padahal berat ayam dan bebek sama. Hal tersebut disebabkan adalah, kembali lagi ke persamaan awal, P F per A. Jika gaya tekan makin besar,
maka tekanan yang diberikan juga akan besar. Jika gaya yang diberikan makin kecil, maka tekanan yang dirasakan juga makin kecil. Jika luas permukaan makin besar, maka tekanan yang dirasakan makin kecil karena hubungannya berbanding terbalik. Kemudian jika luas permukaan makin kecil, maka tekanan yang dirasakan makin besar. Sekarang mana yang lebih besar tekanan yang diberikan kaki bebek atau kaki ayam? Ya, pasti yang diberikan oleh kaki ayam. Jadi luas menampang kaki bebek kira-kira lebih besar atau lebih kecil daripada kaki ayam? Pasti lebih besar ya. Karena lebih besar maka tekanan yang diberikan makin kecil, sehingga kaki bebek tidak terperosok atau tidak tenggelam ketika berada di tanah yang gembur atau di tanah berlumpur. Sekarang kita lihat gambar berikut ini. Ini fluida di sini adalah air ya, dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik. Tentukan tekanan yang dirasakan oleh titik X ini ya. Titik X ini yang diakibatkan oleh air ini. Maka untuk menghitung yang A, kita butuh pH X sama dengan rho A dikali G dikali Hx. H ini kita ukur dari permukaan. Nih. Ya. Yang diambil bukan 0,5 tapi tinggi ini atau kedalaman ini. Kalau dari permukaan ini sampai ke dasar 6,5 sedangkan ini 0,5, maka H di sini adalah 5 meter ya. Kedalaman itu diukur dari permukaan sampai ke titik tertentu yang dituju. Maka besar tekanan hidrostatis yang dirasakan oleh titik X, ini nilainya 1000, nilai G 10, Hx 5. Maka pHx sama dengan apa ini? 50.000 Pascal. Yang B, jelaskan kenapa di bagian bawah dam itu lebih tebal dibandingkan pada sisi atas. Kenapa dibuat lebih tebal? Karena seiring bertambahnya kedalaman ya, tekanan yang dirasakan juga makin besar ya. Makin dalam berarti tekanan makin besar. Kalau seandainya tidak dibuat tebal, maka dinding dam ini akan hancur. Makanya ketika orang membangun sebuah bendungan atau dam ya, makin ke bawah itu dinding yang dibangun makin tebal. Kenapa? Karena makin ke dalam tekanan yang diberikan oleh zat cair ini makin besar. Yang C, jika tekanan udara luar diperhitungkan, nilainya PO 101,3 kPa atau 101.300 Pascal. Berapakah tekanan mutlak? Absolute pressure ini adalah tekanan mutlak ya. Tekanan mutlak yang dirasakan oleh titik X. Titik X sudah dicari ini, berarti P0 ditambah pHx. Maka P0 101.300 Pascal ditambah 50.000. Maka tekanan mutlak yang dirasakan oleh titik X ini jika udara luar diperhitungkan, nilainya adalah apa ini? 151.300 Pascal. Jadi anak-anak juga hati-hati. Jadi seandainya kita berenang makin ke dalam, berarti tekanan yang dirasakan juga makin besar dibandingkan ketika kita berenang lebih dekat ke permukaan. Sekarang kita lihat soal berikutnya. Dari gambar berikut ini, titik yang memiliki tekanan hidrostatis paling besar adalah, kita kembali lagi ke persamaan, pH sama dengan rho GH. Berarti tekanan bergantung kepada massa jenis dan bergantung kepada kedalaman. Ya, ini biasanya tetap karena yang dihitung hanya percepatan gravitasi ketika kita di bumi. Jadi pH sebanding dengan rho juga pH sebanding dengan H. Sekarang kita lihat
Makin besar massa jenis berarti tekanan hidrostatis makin besar, makin dalam berarti tekanan makin besar. Jadi yang paling besar di antara A, B, C, D, dan E adalah E. Kenapa? Dia paling dalam dia bandingkan titik yang lain. Ya, lebih dalam dibanding D, B, dan C ini sama. Titik isinya adalah titik E, paling dalam. Ya, kita ukur dari permukaan. Soal selanjutnya. Pipa U mula-mula diisi air, kemudian salah satu kakinya diisi minyak setinggi 12,5 cm, sehingga setelah keadaan stabil, posisi cairan seperti pada gambar. Massa jenis minyak adalah, ya. Berarti kita buat dulu apa yang kita diketahui, diisi minyak setinggi 12,5 cm, kemudian air ini naik, setelah diambil kesetimbangan di sini, maka nilai ketinggian airnya adalah 2,5 cm. Nilai rho air itu 1 gram per cm kubik. Maka massa jenis minyak atau rho M adalah rho A sama dengan HA, rho M sama dengan HM. Rho A 1, HA 2,5. Ini rho M yang ditanya, ini HM 12,5. Maka rho M sama dengan, berarti 2,5 per 12,5. Maka rho M sama dengan 2,5, nilainya adalah 0,2 gram per cm kubik. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ke dalam pipa U dimasukkan air, kemudian dimasukkan suatu fluida sehingga terjadi perbedaan ketinggian seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, maka massa jenis fluida yang dimasukkan ke dalam pipa U ini adalah, sekarang kita buat apa yang diketahui di sini. Rho air atau rho A, ya, 1000 kg per meter kubik. Kemudian di sini ada ketinggian fluida yang dimasukkan. Kita buat di sini F karena tidak tahu apakah ini minyak atau yang lain, ya. Kita buat ini F, HF, tinggi fluida 8 cm. Kemudian ada perbedaan ketinggian 2 cm, maka secara tidak langsung tinggi air di sini adalah apa? 6 cm. 6 cm. Berapakah massa jenis fluida? Rho F-nya. Di rho A dikali HA sama dengan rho F dikali HF. Rho A nilainya 1000, HA 6, massa jenis fluida yang ditanya, HF-nya 8. Ini maka rho F sama dengan 6000 per 8. Rho F sama dengan 6000 dibagi 8 sama dengan 750 kg per meter kubik. Cuma satuannya di sini adalah gram per cm kubik. Bagaimana cara konversi? Cukup dibagi 1000, maka rho F sama dengan 0,75 gram per cm kubik. Perhatikan gambar berikut ini. Ini agak berbeda karena dalam pipa U ini ada 3 jenis zat yang berbeda. Hg ini raksa, ya. Ini air dan ini minyak. Sekarang kita buat apa yang diketahui. Mula-mula diisi raksa yang massa jenisnya, berarti ini adalah rho raksa atau rho Hg 13,6 gram per cm kubik. Kemudian di ujung kanan pipa dituangkan 16 cm air, berarti ada air setinggi 16 cm.
Dan di atas air dituangkan minyak yang massa jenis, berarti ada rho M, massa jenisnya 0,8 gram per cm kubik. Rho A nya tetap ya, 1 gram per cm kubik. Nilai A ini kalau tidak disebutkan di dalam soal, nilainya yang dipakai adalah 1 gram per cm kubik atau 1000 kg per meter kubik. Ternyata dalam keadaan setimbang, setelah tinggi permukaan raksa pada kedua ujung-ujung kakinya 2,5. Hitung tinggi minyak pada ujung kaki sebelah kanan. Ya, ini kalau kita ambil setimbang. Ini tingginya 2,5 cm. Berarti ketinggian dari raksa atau HG 2,5 cm. Yang ditanya berapakah ketinggian minyak? Kita tetap menghitung di setiap ujung tabung. Pada titik ini tekanannya akan sama. Ya, tekanan di titik ini, tekanan di titik ini sama. Jadi yang kita hitung adalah tekanan yang di atas. Sekarang kita buat PHG sama dengan nih tekanan hidrostatis sama dengan PA atau ya. Kita ulangi. PHG sama dengan PHA ditambah PHM. Nah, ini adalah rho Hg dikali G dikali tinggi Hg. Ini adalah rho A dikali G dikali HA ditambah rho M dikali G dikali HM. Karena G di kiri kanan ada, ini boleh kita coret. Ya, sama. Tidak masalah. Berarti tinggal rho Hg dikali Hg. Kenapa ini ditambah? Karena di sisi kanan ini tekanan yang dirasakan oleh titik ini diakibatkan oleh dua zat cair ini, air dan minyak. Sedangkan pada titik ini hanya diberikan oleh zat cair yang mana ini, yaitu zat cair Hg. Sekarang kita hitung rho Hg nilainya 13,6, Hg tingginya 2,5 atau 5/2. Dapat dibuat 5/2 agar lebih mudah dalam menghitung. Rho A nilainya 1, HA nilainya 16, rho M 0,8, kita buat 8/10. Di sini HM. Ini 13,6 dibagi 2. Apa ini? 13,6 dibagi 2 sama dengan 6,8. 6,8 dikali 5. 6,8 dikali 5. Ini 16. Tambah 8/10 HM. 6,8 kali 5 34. 16 nya kita geser ke kiri, dikurang, tinggal 8/10 HM. Ini 18. 8/10 HM. Maka HM sama dengan 180/8. Maka HM adalah 22,5 cm. Soal selanjutnya. Tidak jauh berbeda dengan soal sebelumnya. Massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik, massa jenis air raksa 13,6 dan massa jenis air 1 gram per cm kubik. Jika H1 3 cm, H2 1 cm, berapakah H0? Ini sepertinya ada kesalahan dari yang membuat soal. Berarti H0 ini adalah jarak dari permukaan ini sampai kedalaman ini. H0. Ya, setelah diisi di salah satu ujung dengan dua jenis zat yang berbeda, ini akan tertolak ke atas dan pada titik ini akan terjadi kesetimbangan. Ya, ditimbang. Berarti ini yang naik H0 di sini bukan. Tidak mungkin H0 ini akan sama lagi nilainya dengan H2 karena di sini sudah ada nilai angka 1 ya. Jadi H0 di sini adalah jarak dari permukaan ini sampai ke titik setimbang ini. Caranya sama. Di titik ini tekanan di titik ini dan di titik ini sama. Berarti ada
PHA sama dengan PHHG, raksa ini Hg ya, tambah PHM. Karena di titik ini ada dua jenis zat cair yang memberikan tekanan terhadap titik ini. Maka ini adalah rho A dikali G dikali HA. Ini adalah rho Hg dikali G dikali HHG ditambah rho M dikali G dikali HM. HA di sini siapa? H0. Ini boleh kita coret dulu ya, agar lebih mudah. HA di sini siapa? Kebetulan di soal sini disebutkan HA di sini adalah H0. Kemudian rho Hg, HHG di sini siapa? H2. H2 ditambah rho M, dan tinggi minyak di sini disebutkan adalah H1. Ini kita lanjutkan nilai rho A1, H0 yang ditanya, rho Hg nilainya 13,6 dikali H2, H2 berapa? 1, tambah rho M nilainya 0,8 dikali H1, 3. Jadi H0 sama dengan 13,6, 0,8 kali 3 berarti 2,4. 13,6 ditambah 2,4 berapa? 16 cm. Sekarang kita masuk ke hukum Pascal. Diameter penampang pengisap memiliki perbandingan. Nah, berarti di sini ada diameter. Sedangkan dalam persamaan P1 sama dengan P2, di sini F1 per A1, di sini F2 per A2. Jika penampangnya berbentuk lingkaran, maka A1 ini bisa dilanjutkan menjadi luas dari lingkaran 1/4 pi D1 kuadrat, F2 sama dengan 1/4 pi D2 kuadrat. Maka kita buat lagi apa yang diketahui di sini, diameter penampang pengisap memiliki perbandingan 2:25. Berarti yang 2 ini yang kecil untuk 1, yang 25 ini untuk yang besar. Berarti D1 dibanding D2 sama dengan 2:25. Jika F1 10 Newton, maka berat W. Saat yang langsung W ini nilainya sama dengan F2 ya. Maka kita ambil persamaan ini karena yang diketahui adalah diameter, kecuali di sini diketahui luas penampang, baru kita gunakan ini ya. Sekarang kita ambil F1 per D1 kuadrat. Kenapa ini tidak digunakan? Karena di kiri kanan ini bisa kita coret. Maka F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. F1 nilainya 10. Maaf, ini supaya lebih mudah ya. Karena di sini dibuat perbandingan, di sini juga kita susun. Kita buat seperti ini, tarik F2-nya ke bawah. Nah, di sini D1, D2, kita buat seperti ini. Nah, sama ya. D1 kuadrat ini ke atas, ini D2 kuadrat ke bawah. D1 banding D2 nilainya ini 2/25 kuadrat. F1 nilainya 10, F2 yang tanya. Secara langsung F2 ini adalah berat beban W ini 2/25, 2 kuadrat 4, 25 kuadrat 625. Kalikan ke samping, 625 kali 10, ini kalikan ke samping, 4 dikali F2. Maka F2 sama dengan 625 kali 10 per 4. Maka F2 nilainya adalah kita cari 625 kali 10, 6250 dibagi 4, nilainya adalah 1562,5 dengan satuan Newton. Berarti secara langsung berat beban yang diangkat adalah 1562,5 Newton. Alat pengangkat mobil memiliki luas pengisap ya. Ini baru A ya. Kita buat ini A1.
ini A2. Untuk mengangkat mobil seberat 15 kali 10 pangkat 3 Newton, bahasanya ini kalau mobilnya diangkat berarti ini adalah F2. Maka gaya yang harus diberikan adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 yang ditanya A1 0,10 sama dengan F2 15 kali 10 pangkat 3, A2 2 kali 10 pangkat min 4. Ini agar lebih mudah bisa kita tulis seperti ini, F1 per maaf ya, 10 kali 10 pangkat min 2. Kenapa min 2? Karena di belakang koma ada 2 angka. Ini 15 kali 10 pangkat 3. Ini 2 kali 10 pangkat min 4. Dicoret, tinggal 10 min 2. Maka F1 nilainya adalah 10, tarik ke sini, 10 kali 15 kali 10 pangkat 3. Ini pindahkan ke atas, jadi 10 pangkat 2. Di bawah tetap tinggal 2. Ini dibagi 5, berarti yang dikalikan cukup ini. 5 kali 15 75. Ini 10 pangkat 5. Pangkatnya ditambah 75 kali 10 pangkat 5. Kira ada yang salah? Kayaknya ada yang salah, karena tidak sesuai dengan jawaban yang di atas. Sekarang kita ulang lagi, cari kira-kira salahnya di mana. Tidak mungkin gaya tekan akan sebesar ini, sedangkan gaya beratnya sejauh itu. Kita hapus kembali agar lebih mudah. Baik, alat pengangkat mobil memiliki luas penghisap masing-masing 0,10 meter kuadrat dan 2 kali 10 pangkat 4 meter kuadrat. Berarti di antara 0,10 dengan ini mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah 2 ya. Berarti A1 2 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. A2 nya 0,10 meter kuadrat. Untuk mengangkat mobil seberat 15 kali 10 pangkat 3 Newton, berarti ini adalah F2 15 kali 10 pangkat 3 Newton ya. Berapakah gaya yang harus diberikan pada penghisap kecil? Tidak mungkin ini kita jadikan gaya tekannya, karena yang selalu diangkat itu adalah beban yang besar. Sekarang kita masuk ke persamaan, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 yang ditanya, A1 nya kita pindahkan ke sini agar lebih mudah. A1 dikali F2 per A2. F1 sama dengan A1 nilainya 2 kali 10 pangkat min 4. F2 nilai 15 kali 10 pangkat 3. Ini nilainya 10 kali 10 pangkat min 2. F1 sama dengan, ini bisa kita bagi, maka tinggal di sini 10 min 2, maka 2 kali 10 min 2 dikali 15 dikali 10 pangkat 3 per 10. 2 dibagi 10 5, 15 bagi 5 3. 3 di sini 10 pangkat min 2, di sini 10 pangkat 3, tinggal 10 pangkat 1, atau secara tidak langsung 3 kali 10 30
Newton. Berarti kesalahan pertama tadi adalah menentukan ini yang tidak benar. Harusnya dari pangkat min 4 ini sudah kita ketahui bahwa ini adalah luas penampang yang kecil. Soal yang berhubungan dengan hukum Archimedes. Sebuah benda memiliki berat 20 Newton. Jika benda dicelupkan ke dalam minyak, maka benda seolah-olah memiliki berat 16 Newton. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, hitung A, gaya ke atas yang dialami benda, dan B, volume benda. Apa maksudnya? Jadi sebuah benda diukur di udara ya. Yang 20 Newton ini adalah berat benda di udara, 20 Newton. Kemudian yang benda ini ketika dimasukkan ke dalam minyak, beratnya menjadi 16 Newton. Maka untuk menjawab yang A, gaya ke atas yang dialami benda adalah FA sama dengan berat di udara kurang berat di dalam minyak. Maka FA nilainya adalah 20 dikurang 16. Maka gaya angkat ke atas atau gaya apung sebesar 4 Newton. Kemudian yang B, mencari volume benda. F itu bernilai rho dikali G dan dikali V. V di sini adalah volume benda yang tercelup. Volume benda yang tercelup ke dalam fluida, ke dalam minyak atau ke dalam fluida. Kebetulan fluida di sini adalah minyak. Maka FA-nya sudah kita dapatkan 4. Rho di sini siapa? Adalah rho minyak. Karena di sini fluidanya adalah minyak. Rho minyak nilainya 0,8. Ini tidak bisa kita gunakan satuan ini, maka harus kita konversi ke satuan kilogram per meter kubik. Caranya bagaimana? Cukup dikalikan 1000. 800. 800. G-nya 10. V-nya mana? V-nya yang ditanya. Volume benda. 4 per 8000 kali V. Maka V sama dengan 4 per 8 kali 10 pangkat 3. Maka V sama dengan 4 bagi 8 setengah kali 10 pangkat 3. Atau kalau lebih teliti kita tuliskan lagi. Sebenarnya ini kalau soal esai sudah benar, tetapi kalau di dalam soal pilihan ganda ini tidak ada, bisa kita buat seperti ini. Setengah ini 0,5 kali 10 pangkat 3. Atau ini kita jadikan pangkat 10 pangkat min 1, ini 10 pangkat 3. Maka ini 10 min 1, ini 10 pangkat 3, tinggal 5 kali 10 pangkat 2 dengan satuan meter kubik. Terima kasih Anda semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pertemuan jam tambahan ini bisa bermanfaat dan menambah pemahaman Anda terhadap mata pelajaran fisika, terutama untuk materi tekanan hidrostatis. Untuk fisika ini sebenarnya harus selalu latihan, karena tidak bisa sekali dengar, sekali lihat, kemudian akan tinggal di kepala. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.